Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Welcome to His Partner Ministry Channel, sebuah pelayanan firman Tuhan yang disampaikan setiap minggunya sekitar 10-11 menit. Kiranya renungan-renungan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Silakan subscribe channel ini, kemudian bisa like, berikan komentar, permohonan doa, dan juga yang paling penting adalah support dengan cara sharingan kepada orang-orang lain, saudara sekalian. Mari kita memulai dengan bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan pada setiap kami sampai pada hari ini. Berkatilah perenungan kami saat ini ya Tuhan. Yesus Kristus kami berdoa dan mohon berkat Tuhan. Amin. Saudaraku, gereja baru saja merayakan hari Pentakosta. Gereja menikmati anugerah besar sebagai efek daripada hari Pentakosta yang pertama. Saudara bisa membaca dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 hingga yang ke-13, saudara. Dan ayat yang ke-11 kalau saudara perhatikan, dikatakan di situ, setelah Roh Kudus turun atas setiap para rasul, mereka berkata-kata menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Luar biasa sekali. Saudara, efeknya apa? Silakan saudara lanjutkan ayat ke-14 hingga yang ke-40. Di situ dicatat ada sebuah khotbah yang sangat mencengangkan. Khotbah Petrus yang sangat spektakuler sekali. Khotbah yang sangat mencerahkan, menegur keras orang-orang, mengajar dan memberi pengharapan bagi manusia berdosa. Saudara, apa efeknya? 3.000 orang kira-kira bertobat. Saudara, luar biasa sekali. Efek Pentakosta di awal mulai itu luar biasa besar. Dan hari ini, kau dan saya, gereja Tuhan di mana-mana pun berada, mengalami efek yang luar biasa itu. Inilah pemberitaan firman yang sejati, saudara. Pada waktu itu, Pastor Petrus tidak meninggikan diri. Dia tidak memberikan janji palsu. Dia tidak meninabobokan pendengar atau menghibur pendengar. Tapi sungguh-sungguh menjadikan sebuah efek kebangunan rohani yang sejati tak kala firman Tuhan disampaikan. Masalahnya begini, what next? Apa yang terjadi setelah itu? Ini yang sangat penting, saudara. Kita seringkali mendengar, mengikuti, ada banyak KKR-KKR massal di mana-mana tempat di seluruh dunia. Saudara, yang paling penting adalah setelah KKR itu, what next? Saya mengajak kita melihat Kisah Rasul 2 ayat yang ke-41 sampai 47. Saya bacakan ayat yang ke-47. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Salah satu kata kuncinya adalah mereka disukai semua orang. Para rasul, orang-orang yang mula-mula menjadi orang Kristen, orang percaya, mereka disukai semua orang. Saudara, coba kita pikirkan. Saat ini apakah komunitas kita, gereja kita, persekutuan kita disukai oleh semua orang? Jikalau kita ingin membuat sebuah komunitas yang disukai semua orang, kita rasanya hampir mustahil. Pasti ada yang tidak suka dengan kita, bukan? Tapi jikalau kita punya tips-tips, kita punya hal-hal yang menonjol, yang menarik ya. Jikalau contoh saja misalnya para penggemar kopi, mereka punya komunitas kopi, pasti yang kumpul di situ adalah orang yang suka minum kopi pastinya. Orang yang suka mobil pun sama, itu berlaku. Tapi bagaimana sebuah komunitas, khususnya gereja Tuhan, bisa disukai oleh semua orang? Saudara, apa rahasianya? Di dalam perenungan hari Pentakosta ini, saya mengajak kita untuk merenungkan dari semua itu ada kuasa besar yang menggerakkan itu semua, yaitu kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Roh Kudus menghukum dunia terhadap dosa-dosa mereka. Saudara lihat Yohanes 16 ayat 7 sampai 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ia di sini adalah Roh Kudus. Di kuasa Roh Kudus itu akan menghukum, menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saat firman Tuhan disampaikan, saat Roh Kudus turun di dalam hati setiap orang, maka itu akan menginsafkan dunia terhadap dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara, yang kedua, Roh Kudus adalah sumber pewahyuan, sumber bijaksana, sumber kuasa. Lihat Efesus pasal yang ke-1 ayat 17 sampai yang ke-20. Dan meminta kepada Tuhan Allah kita, Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai kekuatan kuasanya,
Ini kerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Ini adalah kuasa Roh Kudus sebagai sumber pewahyuan, sumber kuasa, sumber hikmat. Jadi saudara perhatikan, waktu para murid berkumpul di situ, mereka mendengarkan perkataan-perkataan para rasul, bertekun. Kalau di dalam ayat yang 40 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul dan dalam persekutuan, berkumpul mencakar roti dan berdoa. Karena ada kuasa Roh Kudus, dan Roh Kudus tercurah dalam diri mereka mencari sumber yang benar, mereka menemukan itu di dalam satu persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Saudara, yang ketiga, yang juga tidak kalah penting adalah Roh Kudus menyucikan hidup orang percaya. Roh Kudus memampukan orang percaya itu untuk bisa berbuah. Lihat pasal kelima, 18-21. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Nah, anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang pada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dan Galatia 5 memberikan penekanan lagi seperti ini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Roh Kudus. Dan ayat 22-25 dikatakan, tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Pada siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, hendaklah kita juga dipimpin oleh roh. Saudara, Roh Kudus menyucikan hidup orang percaya. Roh Kudus memampukan mereka untuk bisa berbuah dengan lebat. So, saya pikir inilah yang terjadi di jemaat mula-mula pada waktu itu. Waktu mereka menerima Roh Kudus, mereka dimurnikan oleh firman Tuhan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul, mereka dikuduskan, mereka dimurnikan, dan mereka berbuah. Dan efeknya adalah apa? Banyak orang mendengar dan mereka disukai oleh orang banyak. Tuhan menambahkan jumlah orang percaya dalam komunitas gereja mereka saat itu. Saudara sekalian, untuk mengakhiri renungan ini, bagaimana dengan hidup kita sekalian? Bagaimana dengan komunitas kita? Ya. Sebagai individu, apakah kita menghasilkan buah Roh Kudus, membuat hidup kita disukai oleh orang banyak? Saudara, setelah renungan ini saya akan mulai mengajak kita untuk merenungkan tentang buah Roh Kudus. Saya berdoa kiranya apa yang mau disampaikan nantinya boleh menjadi sebuah self-evaluation buat kita. Apakah kita orang percaya betul-betul menghasilkan buah roh dan membuat kita disukai orang banyak? Bukan cuma secara personal disukai, tetapi orang tertarik untuk ikut belajar apa yang kita percayai. Mereka juga dekat kepada Kristus pada akhirnya. Dan yang kedua, sebagai sebuah komunitas, gereja, persekutuan, kelompok kecil, apakah kita menjadi sebuah komunitas yang menarik untuk orang datang, untuk orang kunjungi? Bukan hanya karena misalnya ruangannya megah, sound systemnya bagus, ibadahnya menghibur, kebaktiannya pendek misalnya, tetapi orang datang kepada komunitas gereja persekutuan kita karena orang merasakan adanya kasih Kristus dalam komunitas kita. Setiap orang percaya menghasilkan buah Roh Kudus. Dalam sebuah komunitas orang percaya, kumpulan orang-orang percaya yang punya buah Roh Kudus, maka orang-orang asing yang masuk datang melihat, mendengar, dia akan merasakan bahwa ini komunitas yang berbeda. Saudara, mengakhiri renungan ini saya mengajak kita mengulangi ayat yang ke-47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, maukah kita secara pribadi, maukah kita secara gereja persekutuan disukai oleh semua orang? Saudaraku sekalian, kiranya kuasa Roh Kudus mendorong kita senantiasa untuk menghasilkan buah Roh Kudus dan membuat orang bisa datang kepada Kristus. Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.